Sebenarnya niat itu rahasia, tetapi harus dikenali. Jangan cuma rahasia. Nabi berdiam pada tahu, udah sampai diam bisu. Yang kedua setelah niat apa? Berdiri betul loh. Niat berdiri betul loh. Ya kan? Nggak ingat lagi bener. Rukun nikah berapa rukun nikah? Omong sidun rukun nikah apa? Rukun sembahyang ingat lagi. Nah, mbak niat berdiri. Nah kayak apa garang berdiri betul, Pak Bu? Lihat yuk loh. Berdiri betul. Ini mau nggak ada tapakai bungkus saja. Ada bapak melon bawa piringnya ambil. Nah, lihat. Berdiri betul, Pak Bu. Kaki, jari-jari kaki semua menghadap kiblat. Semua menghadap jari-jarinya. Dan jarak kaki kanan, kaki kiri jangan terlalu rapat, juga jangan terlalu renggang. Yang sedang-sedang aja. Terlalu pian ranggang itu bisa bakal lahir juga. Mbak ada dapat bagian kaplingan. Terlalu rapat kalau pina tajurungkuk, ya dikira-kira. Dosa dihilangi dosa, dikira-kira. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Nah. Jari-jari kaki menghadap kiblat. Sekarang pada saat berdiri, 3. Pertama, badan menghadap kiblat, mata ke tempat sujud. Ini secara fikih dulu. Hati ingat kepada Allah. Nah, 3 bagi. Badan menghadap kiblat, pandangan ke tempat sujud. Jadi jangan ke sana kemari. Bolehlah turun ke muka, boleh juga. Kada apa-apa. Situ nah. Cuman kalau pindah kada ingat kawan lewat, singgah. Maka datang sembahyang, nyuruh kawan singgah. Nah, kali jual lah. Nah, jadi badan menghadap kiblat, pandangan mata menghadap tempat sujud, hati ingat kepada Allah. Ini menurut fikih. Sekarang yang jadi persoalan, badan menghadap kiblat. Ulun batakun lawan pian ngelihat lah kiblat. Ayo sih. Ngalim-alim nih. Lihat lah. Lah. Melihat kita. Nah, ada melihat kalau apa nih mak disuruh ada kiblat sedangkan kita ada melihat. Pak minta maaf lah, ada melihat. Kecuali Allah berikan kelebihan kasyaf. Jam Datuk Kalampayan, waktu Datuk Kalampayan saya mau rasa Datuk Kalampayan singgah sidin di Batavia di Jakarta, luar Batang, ujar sidin masjid ini miring, aja bubuhannya model tahu miring di sini, dibukakan sini kasap dasar miring. Jadi nang membujurakan masjid nang di Jakarta tuh di zaman Datuk Kalampayan. Saat Datuk Kalampayan pulang dari Mekah menuju Batavia, dulu namanya Batavia, sekarang Jakarta. Sidin mampir di Jakarta sebelum pulang ke Borneo. Pernah sesaat mampir di situ membujurakan tempat arah kiblat. Sidin kasap. 1. Yang kedua yang diberi kasap siapa? Seorang Pak Aiboy murid Sunan Ampel nang begelar Mbah Bolong. Mbah, bila pian ke Surabaya ziarah ke Sunan Ampel. Nah, sebelum masuk ke Sunan Ampel tuh ada Mbah Bolong. Kenapa beliau ini begelar Mbah Bolong? Karena beliau ini Pak Aiboy melihat Baitullah. Diluangi sidin tembok dasar melentang Baitullah. Ini tembok ini nah. Amun nang ini ulun luangi sangit umi. Kada melihat juga tuh lah, kali pelotok. Lalu bagalar Mbah Bolong. Dasar Baitullah melentang. Nah,
Sekarang kita tidak melihat Baitullah, kita ini cuman berat sangkaan. Pian sekalipun dengan kompas, gunakan kompas, itu juga tidak Pak Aibuai begitu tepat. Namun boleh namanya berat sangkaan. Berat sangkaan bahwa ini menghadap kiblat, boleh. Jelaskan? Yang jelas bahwa kita menghadap kiblat, tidak boleh tidak menghadap kiblat. Sholat harus menghadap kiblat, jangan menyalahi. Kalau pernah kemana-mana, ya apa? Nah sekarang Pak Bu, adapun kiblat yang di Mekah itu kiblat pemersatu, agar supaya umat Islam jangan simpang siur, sekehendak ke sana, no, timbul bingung, imam ke sana, makmum ke sana, kan aneh. Nah itu kiblat pemersatu. Sebenarnya kiblat di diri pian. Secara zahir tetap menghadap kiblat. Nang berat sangkan bahwa silahkan gunakan kompas. Oh ini kiblat, ya. Mana? Tubuh ini kiblat lawan af'al Allah. Sudah? Sedangkan af'al Allah artinya perbuatan Allah, nyata tubuh kita. Kiblat pertama. Jelas kan? Buncu pertama. Hati kita berkiblat kepada asma Allah, sedangkan asma Allah atau nama Allah nyata hati kita. Kiblat kedua. Buncu kedua. Nang buncu ketiga, nyawa kita berkiblat kepada sifat Allah, sedangkan sifat Allah nyata nyawa kita. Buncu ketiga. Rahasia kita berkiblat kepada zat Allah, sedangkan zat Allah itu sudah tidak lain, tidak bukan rahasia diri kita sendiri. Ini kiblat arah sana kan? Sana kan? Pak, sana kan? Nah, sana kan? Situ ke sini kok. Nah, ayo yakin aja sudah. Secara syariat pemersatu kiblat sana. Tetapi mun pian tahun yang itu aja kada melihat jo lah. Nah, kada melihat, tapi boleh. Namun nang di diri kita ini pasti pas johirnya hadapkan ke kiblat, sekalipun sangka berat. Walaupun kita tidak melihat, tapi sudah sangka berat yakin. Yang sebenarnya, nah ini bujurakan. Ini kiblat di diri ini nang ianya. Jelas kan? Nah, diri kita ini kiblat. Jadi bila orang pakai menghadap kiblat sah. Maaflah minta reda. Bila pian tuh di dunia nih selama hidup aja kada menghadap kiblat, kada tahu hakikat kiblat. Bila masuk kubur, tuh kena terbalik. Yang kada percaya bongkar nyawani juga. Nyawani juga bongkar. Oh itu jujur. Selama hidup aja kada tahu di kiblat dan tidak menghadap kiblat, mati itu terbalik. Ada balik. Percaya orang yang kada menghadap kiblat selama hidup, begitu mati biar dihadapakan bebulik. Ini karena selama hidup kada tahu di kiblat. Nah, sekarang sudahlah. Lalu hakikat lagi berdiri betul. Berdiri saat sholat ini jangan tegak, mengkaitan terak. Berdiri sholat itu Pak Bu, lihat bahu agak miring sedikit karena pandangan tadi tempat sujud. Kada mau? Nah, agak rabahkan sedikit punggung apa nih? Bahu kan? Nah, rabahkan sedikit. Ini masih syariat ya. Benarkan geraknya, benarkan lahiriahnya, benarkan syariatnya dulu. Nah kalau sudah benar, lalu hakikat berdiri betul itu siapa? Berdiri betul secara syariat sesuai tuntunan Rasulullah sholat tak kala berdiri Nabi bagaimana? Secara hakikat berdiri betul. Yang namanya berdiri yang betul, nyatakan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Hanya Allah yang berdiri dengan dirinya. Amun pian nang berdiri
secara fikih benar, secara hakikat lepas, batal. Jadi nang bila berdiri di tikar penyembahyangan pian itu batal. Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, hanya Allah ta'ala yang berdiri dengan sendirinya. Nah itu maksudnya berdiri betul, hanya Allah ta'ala yang berdiri sendiri, itu nang betul. Betul. Hanlah, ini jangan dikoyak, ini rahasia batin supaya tersambung, terikat, terpaut lawan Tuhan, makna sholat. Sudah? Oke. Sudah? Turun. Sudah niat, rahasia johir dan batinnya, berdiri betul, niat berdiri betul, takbiratul ihram. Tolong minta maaf sebelum nih takbiratul ihram, pian beizin. Nah, tadi kalau la tataharraku dzaratun illa biiznillah, tidak bergerak sedikit jua pun kalau tidak izin Allah, pian ini beizin lah. Apapun nang pian hendak gawi, apapun yang ingin pian perbuat, beizin dulu lawan Rasulullah. Hah? Mau pengen nih? Maka Rasulullah sudah mati. Tiap hari aku ke Madinah, habis duit kok. Nah, pian kada paham. Pian kenali Rasulullah di diri nang laqad ja'akum rasulun min min anfusikum tuh. Sungguh telah datang seorang rasul pada diri kamu masing-masing. Kalau terjemah dari golongan kamu masing-masing. Ayo ya, kalau nak bahas, kalau kamu nak terjemah, nang terjemah telah datang seorang rasul dari golongan kamu. Nah, nang bahasa jangan bakulit lagi, telah datang seorang rasul pada diri kamu sendiri. Nang mana nang rasul? Rasul itu artinya apa? Nyawa yang bernama Muhammad. Siapa nyawa? Nyawa sebutan lain ruh. Nyawa atau ruh itu ya sifat 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini nang disabat nyawa atau ruh, itu ngarannya Muhammad. Nah itu Rasulullah. Didi. Nah ada taklon Rasulullah di diri. Adapun yang lahir di Mekah, wafat di Madinah, ini anak Sayyidina Abdullah. Beliau Nabi Muhammad. Beliau dapat wahyu. Beliau uswatun hasanah. Yang kita maksud ini Rasulullah di diri. Saudara, nang di Madinah itu wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sanajzillahu syakirin. Itu nang dimaksud nang lahir di Mekah, wafat di Madinah. Nabi kita Nabi Muhammad nang laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu rohaniyah kita. Nah mana? Nang sifat 7. Dalam tauhid sifat ma'ani. Paham? Ada? Kudrat. Wah, yang ada kudrat kada bawa sini. Irada, yang ada nang itu nang bakal hendak kada kawa. Ilmu, sasat pian menuju kalau mau mi kemana-mana kalau ya. Ilmu tuh mana kan? Orang ini diri. Hayat hidup, nang ngaran hidup kau bergerak, ya kan? Nah, dalam tapi bergerak-gerak. Mau mana guru ini? Daripada pian ranai, ulunnya nambah pendek. Ya? Sama bukan telinga. Telinga ini berandak. Amun kada percaya itu boneka bertelinga ada. Bertelinga tapi kada mendengar. Berarti yang mendengar lain telinga. Sama. Yang melihat basar bukan mata. Ya kan? Yang bicara kalam bukan lisan. Nyata benar orang ada.
Itu nang laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pian beizin dulu. Kayak apa izinnya? Cukuplah sebelum pian nih bertakbir. Sallu alaika ya Rasulullah. Cukup. Bu, lu tawari. Pian mau yang panjang apa yang pendek? Nah, gitu. Nah, tak salah kalau menawari bebinian. Pian menawari bebinian ini alih. Maksud dulu nih bacaannya, boy. Nah, nang nyamannya kayak apa? Nang handap panjang ah. Nah, pian aja bu, nang ketujuh nang panjang handap kak. Salah pula. Bu, sepakat bu. Mau yang pendek apa yang panjang? Nang di rumah handap berarti. Oke deh. Kalau yang pendek bu, supaya mudah hafal, bu. Bila kadang nang ini bu yang kada sah. Nang ini nang kada dapat pian. Ada dapat asal sumbah yang aja izin dulu. Sallu alaika ya Rasulullah, paling pendek. Kalau nah hendak nang panjang tak nyaman juga gue kolera hendak tujuan nang panjang nah sambung. Sallu alaika ya Rasulullah, ashhadu annaka hadir. Rasulullah tuh hadir. Ashhadu annaka hadir, inni abduka wa ilaikal masir. Tenang dikata. Amun kada hafal seberatan cukup tadi apa? Sallu alaika ya Rasulullah. Rasulullah tuh hadir. Karena pian kada tahu nare Rasulullah itu nyawa yang bernama Muhammad. Nang sifat 7 itu orangnya ada pada diri kita. Nang itu Rasulullah. An-Nabi sambungannya i'lamu ilmal yaqin. Ilmul yakin. Dengan ilmul yakin. Jelas kah? An-Nabi ya hadirin i'lamu ilmul yakin. Yakin pada diri kita. Saudara, jadi nah handap solu kama ra'aitu sallu alaika ya Rasulullah. Tarik dulu nafas. Tarik dulu lah. Ya. Napas. Nah, bukan nafas dari mulut. Ini khusus ketika takbiratul ihram. Khusus ketika takbir pertama yang ditarik nafas lewat muntuk. Itu dalam bahasanya tarki. Contoh. Allahu Akbar. Ya takbir. Jelaskan. Tarik dulu lewat muntuk. Napas itu lewat muntuk. Itu namanya tarik. Tarik napasnya saja. Lewat muntuk. Nah, selain itu maka lewat hidung. Lewat. Kalau hendak ruku turunakan dulu hanya ruku lewat hidung. Kalau hendak i'tidal naikakan dulu, tarik dulu lewat napas lewat hidung, hanya i'tidal. Nang pertama tadi dia lewat muntuk. Kenapa? Ini rahasianya. Saat takbiratul ihram, maaf, apa geran arti takbiratul ihram itu apa? Secara zahir, masya Allah, kalau pian mau memperdalam ini Pak Bu, takbiratul ihram artinya setelah pian takbir maka haram, tidak boleh memperbuat sesuatu di luar sholat. Tidak boleh. Karena sudah takbiratul ihram. Ihram tidak dibenarkan, tidak dibolehkan memperbuat sesuatu perbuatan di luar perbuatan sholat. Kenapa? Karena sudah takbiratul ihram. Itu secara zahir. Boleh lagi kalau pembah takbiratullah begawilan longkaran begawilan boleh lagi hadapi seorang lagi. Secara hakikat apa itu takbiratul ihram? Arti takbiratul ihram di sini Pak Bu maknanya jangan lagi merasa wujud seorang,
Jangan lagi merasa gawian seorang haram. Jelas kada? Jangan lagi rasa wujud seorang dan gawian seorang. Mun masih ada lagi gawi diri seorang merasa dan wujud gawian seorang haram. Itu makna takbiratul ihram. Jangan lagi. Sudah kan?